Halo teman-teman, welcome to Fregio Podcast. Podcast santai buat kamu para pengajar bahasa Inggris yang hidupnya nggak jauh-jauh dari lesson plan, murid, dan pertanyaan klasik. Sir, what is the difference? Saya Fregio, dan di podcast ini kita bakal ngobrolin dunia ngajar bahasa Inggris apa adanya. Nggak so akademis, nggak ribet, tapi tetap relevan sama realita di kelas. Dari metodologi, mindset ngajar, cerita gagal, sampai hal-hal kecil yang sering kejadian tapi jarang dibahas. Anggap aja ini ruang ngobrol setelah kelas, tempat refleksi, tukar sudut pandang, dan kadang ketawa karena ternyata kita semua pernah bingung di titik yang sama. Kalau kamu guru, trainer, tutor, atau lagi berproses jadi pengajar bahasa Inggris, kamu ada di tempat yang tepat. Oke, let's get started. Saya mau mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Pernah nggak murid kita nilainya bagus, grammar rapi, pronunciation oke, tapi begitu ketemu orang asing beneran, mereka malah diam? Atau malah takut ngomong karena merasa, aduh, English saya bukan British, bukan American. Kalau pernah lihat itu, berarti kita lagi ngomongin isu besar dalam pengajaran bahasa Inggris saat ini. Di sekolah, kita sering fokus ke satu hal. Ini benar, ini salah. Pronunciation harus begini, grammar harus sempurna. Padahal di dunia nyata, yang paling penting itu satu, nyambung atau enggak. Contoh sederhana, di kelas murid bilang, "Yesterday I go to market." Secara grammar, iya, itu salah. Tapi secara komunikasi, kita ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Di dunia nyata, orang nggak langsung berhenti ngobrol cuma karena tense-nya salah. Mereka lanjut, tapi mereka tanya balik. Mereka klarifikasi. Nah, disinilah peran guru berubah. Bukan cuma sebagai penjaga kesalahan, tapi sebagai pelatih komunikasi nyata. Ini bagian yang sering bikin guru mikir. English itu bukan cuma milik orang Inggris atau Amerika. English sekarang milik semua orang yang memakainya. Termasuk murid kita di SD yang baru belajar My Name Is. Termasuk anak SMA yang English-nya masih campur logat daerah. Logat Indonesia bukan dosa, aksen lokal bukan tanda gagal. Yang penting bisa dipahami dan percaya diri. Kalau kita terus bilang ke murid, jangan kayak orang Indonesia ngomongnya. Tanpa sadar, kita sedang ngajarin mereka untuk malu dengan suara sendiri. Bayangkan kelas SMA di Indonesia. Biasanya listening pakai audio British atau American accent saja. Padahal di dunia nyata, murid nanti bisa dengar English versi Filipina, India, atau bahkan sesama orang Indonesia. Mulai sekarang, kita bisa pelan-pelan ubah pendekatannya. Misalnya, sesekali putar video YouTube orang Asia ngomong English. Diskusikan, kalian ngerti nggak? Bagian mana yang susah? Kenapa? Fokus ke strategi memahami, bukan sekadar meniru accent. Atau di speaking class, gak harus selalu role play turis in London. Bisa role play presentasi ke klien dari negara berbeda. Atau diskusi kelompok campur level Inggrisnya. Itu jauh lebih dekat ke dunia nyata murid kita. Ini penting digarisbawahi. Grammar tetap penting. Struktur tetap perlu. Tapi grammar itu alat, bukan tujuan akhir. Seperti belajar naik sepeda. Kita perlu aturan, tapi tujuan akhirnya bukan hafal teori sepeda. Tujuannya bisa jalan. Kalau murid terlalu takut salah, mereka nggak akan pernah ngomong. Dan murid yang diam tidak akan pernah berkembang. Di era sekarang, guru Inggris itu bukan cuma pengajar bahasa, tapi fasilitator komunikasi, pembentuk mindset, dan penjaga kepercayaan diri murid. Kita nggak dituntut langsung mengubah kurikulum besar-besaran. Perubahan kecil di kelas sudah sangat berarti. Cara kita merespons kesalahan, cara kita memilih materi, cara kita memberi contoh. Semua itu membentuk cara murid memandang English. Saya mau tutup dengan satu pertanyaan refleksi. Kalau murid kita lulus nanti, mereka lebih siap untuk ujian grammar atau percakapan nyata di dunia global? Idealnya tentu dua-duanya. Tapi kalau harus memilih fokus utama, komunikasi yang bermakna harus jadi pusatnya. Karena English bukan cuma pelajaran,
English adalah alat untuk hidup di dunia yang makin terhubung. Kalau rekan-rekan merasa topik ini relevan, coba mulai dari satu perubahan kecil di kelas minggu ini. Dan kalau mau diskusi lebih lanjut, tulis di kolom komentar, tantangan terbesar mengajar speaking di sekolah Anda apa? Kita belajar bareng. Terima kasih sudah dengerin Fregio Podcast sampai akhir. Semoga obrolan hari ini bukan cuma nambah insight, tapi juga bikin kamu ngerasa, oh, ternyata saya nggak sendirian di proses ini. Kalau episode ini relate, jangan lupa subscribe, share ke sesama pengajar, dan tulis di kolom komentar bagian mana yang paling kena buat kamu. Karena seringkali kita belajar bukan dari teori paling tinggi, tapi dari cerita yang paling jujur. Saya Fregio, kita ketemu lagi di obrolan santai berikutnya. Keep teaching, keep learning.